Assalamualaikum Bu Aidil. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini Mbak Yanti? Alhamdulillah. Bu, boleh mengganggu sebentar nih waktunya? Oh, nggak apa-apa, kebetulan saya lagi sedang tidak sibuk. Ada apa? Begini Bu, saya ingin bercerita nih. Mm-mm. Kemarin yang sebelumnya kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah. Iya. Nah, ternyata kepala sekolah itu menegur saya karena Mm-mm. beliau itu mendapat laporan dari pengawas sekolah yang supervisi kita kemarin itu loh Bu. Oh iya. Heeh, heeh. Beliau itu keberatan dengan saya saat mengajar tidak menggunakan buku teks. Iya, iya, Padahal, iya. padahal kan saya itu gunakan referensi lain Mm-mm. tanpa mengacu buku teks, tapi sebenarnya lebih ke kurikulum juga. Nah, beliau itu menjadi tersinggung, Bu. Jadi akhirnya melapor sama kepala sekolah. Seperti itu, Oke. Bu. Jadi itu yang menjadi permasalahan atau pembicaraan kita hari ini. Nah, jangan takut ya Mbak Yanti, kita ada waktu lama, kita cerita santai aja ya. Apa yang ingin dibicarakan, silahkan. Saya siap membantu, walaupun nanti kadang-kadang saya seperti menulis atau membuka catatan HP, tapi saya tetap memperhatikan apa yang Mbak Yanti bicarakan. Oke, kita akan mulai pertanyaan. Saya akan menanya nih sama Mbak Yanti. Jadi apa yang akan kita bicarakan nih pada pertemuan kita hari ini nih? Eh, yang banyak sih Bu, tapi lebih kepada ini dulu kasus saya yang kemarin. Jadi Mhm, saya inginnya tuh kepala sekolah paham nih kalau saya ini mhm, mengajar walaupun nggak pakai buku teks itu, tapi mhm. tetap mengacu ke kurikulum juga. Eh, saya ingin beliau membantu saya menjelaskan ke pengawas dan semoga saja pengawas bisa memahami apa yang saya lakukan ini sebenarnya tidak menentang, tetapi ingin mencari referensi lain saja seperti itu sih Bu. Oke, dari, eee, apa, yang tadi Mbak Yanti bicarakan kira-kira nih, apa yang ingin kita dapat nih dari pembicaraan kita tadi? Hmm, saya inginnya sih dari pembicaraan kita ini saya mendapatkan solusi nih Bu. Bagaimana kira-kira Iya, bagaimana kira-kira nih karena kan dengan kasus seperti ini rasanya nggak enak hati ya sama kepala sekolah, sama bu pengawas. iya. Jadi kira-kira dari hal tersebut, apa yang kira-kira mempengaruhi Mbak Yanti nih dalam hal tersebut? Eh, saya tuh merasa seperti ini loh Bu, kalau misalnya saya mengajar pakai buku teks, Mhm, itu kan akan terlihat sedikit apa namanya tidak memahami, semacam tidak memahami materi seperti iya, itu loh iya, Bu. mhm, mhm. Kalau menggunakan buku teks itu. Karena di situ di buku teks itu kan terbatas sekali ya Bu ya. Iya, Eee, heeh, apa heeh. yang ditulis itu terbatas. Jadi kesannya itu kayak tidak memahami materi kalau saya hanya berpacu kepada buku teks itu. Iya. Nah, sekarang yang menjadi hambatan Mbak Yanti dari pengaruh-pengaruh tersebut? Eee, dari pengaruh tadi saya jadi nggak fokus, Bu. Jadi nggak Iya, fokus heeh, heeh. mengajarnya. Sebentar-sebentar lihat buku lagi, Iya, sebentar iya. lihat buku dan akhirnya, saya tuh mengajar kayak orang tidak menguasai materi seperti itu, Bu. Jadi, agak sedikit bingung gitu kalau misalnya harus Mmm, dipaksakan pakai buku teks. iya. Nah, dari apa istilahnya, faktor dan hambatan tadi, Mbak Yanti kira-kira apa nih yang perlu dirubah nih dari hal tersebut? Kalau saya pikir-pikir sepertinya cara mengajar saya kali Bu ya, Iya, saya mungkin harus mengkombinasikan nih dengan mengajar menggunakan buku teks, tapi mhm, juga, sekali-sekali waktu tidak menggunakan buku teks. Nah, saya juga, iya. agar saya juga tidak merasa bahwa saya tidak dipandang sebagai guru yang tidak menguasai materi, seperti itu, Bu. Oh, iya. Baik. Nah, sekarang setelah apa, tadi yang sudah dirubah dengan menggunakan buku teks, dikombinasikan, kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan nih Mbak Yanti?
supaya mencapai hal yang diinginkan? Oh, kalau saya pikir lagi, kayaknya Mhm, sepertinya harus kolaborasi deh, Bu, sama mhm, pengawas, sama kepala sekolah juga perlu sharing dulu, iya iya, bagaimana cara mengajar yang baik, dengan mhm, menggunakan buku teks atau tidak menggunakan buku teks. iya. Seperti itu Nah, kali. Nah, kira-kira alternatif atau pilihan apa nih yang tersedia menurut Mbak Yanti nih? kalau alternatifnya mungkin kembali seperti yang saya lakukan kali Bu ya, mengajar Mhm, menggunakan media belajar yang lainnya seperti, mhm, gambar, video, mhm. ataupun, dari artikel-artikel yang dari internet, mungkin seperti itu Bu. Yang tadi Mbak Yanti sebutkan itu apakah sering atau memang pernah dilakukan di dalam pembelajaran di sekolah? Kalau yang saya sebutkan mengajar menggunakan media lain, saya sering menggunakannya Bu. Nah, Mhm, dari bikin PPT, diselipkan mhm, gambar-gambar, kemudian video pembelajaran yang saya buat sendiri, ada juga alternatif yang dari, internet seperti blog mhm. yang saya tulis sendiri, seperti itu, Bu. Kira-kira nih Mungkin, bagaimana nih perasaan Mbak Yanti pada saat melakukan atau memberikan pengajaran dengan menggunakan media lain? terasa senang sih, Bu, karena senangnya itu bagaimana, eee, karena itu yang saya buat sendiri, ibaratnya, Mhm. dari video, PPT, dari tulisan blog itu saya buat sendiri. Jadi, saya merasa senang karena ini karya saya bisa ditonton, bisa dilihat sama anak murid, seperti itu, Bu. Iya. Nah, apakah Mbak Yanti pernah nih, kolaborasi nih dengan kepala sekolah? Artinya begini, pernah melihat Mbak Yanti dalam menggunakan media lain tersebut? Eee, kalau kepala sekolah langsung melihat seperti itu, belum pernah, tetapi, Mhm, mengintip, kalau mengintip iya saat mengajar sih sering, Bu. Ya, iya, karena, sekilas kadang sewaktu saya mengajar menggunakan PPT langsung ya, Bu, ya, mhm, walaupun bukan dalam keadaan daring, beliau itu sering ngintip tanpa tanpa sengaja gitu terlihat oleh mhm. saya mengintip dari jendela, berarti saya merasa beliau juga mengamati apa yang saya lakukan gitu di luar dari ini, di Kalau luar tanggapan rekan-rekan sejawat Mbak Yanti, bagaimana tanggapannya selama ini? kalau rekan sejawat, Mhm, alhamdulillah mendukung saja sih Bu sebenarnya, mhm, tetap mungkin, sebagian bahkan ada yang mengapresiasi ikut seperti itu ya Bu ya, mhm, mengikuti, tapi mungkin tidak seintens seperti saya, sehingga saya iya. yang mendapat teguran. Nah, Nah, kalau dari siswanya nih, bagaimana kalau, Mbak Yanti melihat siswanya, kalau Mbak Yanti mengajar menggunakan buku teks, kemudian menggunakan media lain, atau tanpa menggunakan buku teks, itu kira-kira perasaan mereka tuh bagaimana kalau Mbak Yanti lihat? kalau saya lihat mereka malah lebih ini, Bu, apa, lebih senang, lebih karena semacam ini, semacam tersalurkan gitu. Iya, Ada yang hanya suka menonton video, ada yang mhm, lebih paham dengan video ya, Bu, ya. mhm, Jadi, saya lihat mereka menikmati apa yang saya sajikan karena, ada juga tidak serta-merta hari itu saya langsung gunakan hanya gambar, tapi iya, kadang saya selipin dengan video, seperti itu sih, Bu. Jadi kadang iya, saya sering tanya ke siswa, "Bagaimana perasaan kalian dengan, penyajian materi seperti ini?" Mereka senang, jawabnya senang, seperti itu. iya. Nah, Mmm, dari hal tersebut nih, Mbak Yanti apa yang akan Mbak Yanti lakukan setelah ini? mungkin seperti yang saya sebutkan pertama tadi ya, Bu, ya, Mhm, saya akan berkoordinasi dulu nih sepertinya, mhm, sama kepala sekolah. Saya akan sharing dulu sama beliau, mhm, kemudian siapa tahu dengan, diskusi ada ada masukan dari beliau dan kemudian beliau juga akan, bisa membantu saya berkomunikasi dengan, pengawas. Berharap mhm. juga nanti, pengawas akan mengerti ini dan akan memahami, apa yang saya maksud dan tidak menutup kemungkinan, buku teks tersebut juga saya akan gunakan. Jadi tidak
tidak apa namanya, tidak hanya dari saya saja, berharap ada kolaborasi antara buku teks yang dianjurkan oleh pengawas dan apa yang saya laksanakan setiap harinya. Iya. Kapan nih waktunya Mbak Yanti mau lakukan nih? Kalau untuk kepala sekolah dalam waktu dekat ini, saya berharapnya 1-2 hari ini sudah akan bertemu dengan kepala sekolah. Karena mau nggak mau ya Bu ya, namanya Mhm. satu sekolah ini nggak enak sekali ya namanya kalau ada sedikit, ketidakenakhatian nih sama pemimpin. Jadi kalau misalnya, saya akan memperbaiki komunikasi saya dulu sama, kepala sekolah, dalam waktu 1-2 hari ini, dan sedangkan kepada pengawas insya Allah setelah koordinasi dengan kepala sekolah, saya Mhm. akan langsung menghadap nih sama ibu pengawas. Berharap nanti siapa tahu ada perkataan saya mungkin dalam supervisi kemarin itu yang ternyata menyinggung beliau. Jadi bukan cuma Iya. buku teks ini saja. Nah, kemudian, saya juga akan belajar bagaimana, mengkolaborasikan antara buku teks dengan, materi-materi yang lain di luar dari referensi pembelajaran dari gambar, video, serta artikel. Nah, saya akan belajar memahami itu, Iya. bagaimana cara mengkoordinasikannya, seperti itu saja sih, Bu. Iya. Dari semua hal ini kira-kira Mbak Yanti perlu dukungan siapa nih? Dalam hal ini Mbak Yanti perlu dukungan siapa? Dukungan paling utama saya rasa dari pemimpin saya dulu, Bu. Iya. Karena mau nggak mau pemimpin pasti akan, ini ya, Bu ya, mengarahkan, membantu. Tidak mungkin melepas tangannya melihat, anak buahnya ini, dan Mhm. berharap dukungan yang berikutnya adalah dari teman-teman, karena mau nggak mau pasti saya akan koordinasi dengan teman-teman juga. Dan paling utama lagi dari Mhm. siswa nih, karena siswa yang akan menikmati dari pembelajaran saya. Jadi saya harap dukungan siswa saya juga ada untuk saya. Hmm. Oke. Nah, dari pilihan tadi yang beragam itu, kira-kira mana nih pilihan yang realistis untuk Mbak Yanti dalam pembelajaran tersebut? Eh, Realistisnya pasti akan mengkolaborasikan dari yang buku teks tadi dengan referensi lainnya. Saya rasa itu yang paling realistis agar tidak meninggalkan ciri khas saya, Iya. tapi tidak juga apa namanya eh, melanggar aturan dari yang diminta oleh pengawas. Jadi itu Bu. Oke, iya iya iya. Nah, kira-kira kita sudah sampai akhir nih pertanyaan kita. Mbak Yanti bisa menyimpulkan nggak dari pertemuan kita hari ini, apa nih dari pertemuan dari perbincangan kita ini dalam 1, 2 kalimat pendek nih, yang kita bisa bawa pulang atau Mbak Yanti bawa pulang hari ini? Baik, mungkin kesimpulan dari pertemuan ini ternyata saya jadi menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Saya jadi Iya. menemukan solusi sendiri. Berarti yang harus saya lakukan dan saya akan mempertanggungjawabkan dari komunikasi terlebih dahulu. Dan pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk Mhm, mengkoordinasikan. Kemudian saya akan bertemu ibu pengawas, mhm, minta maaf juga paling utama, minta maaf dan serta koordinasi apa yang saya maksud dan apa yang beliau maksud untuk saya. Kemudian kedua saya akan berkomitmen teguh nih untuk pembelajaran dikolaborasikan mmm, antara buku teks dengan pembelajaran materi yang seperti biasa saya lakukan. Terima kasih Bu Aidil sudah iya, membantu dan saya tidak menyangka ternyata dari diskusi kita ini akhirnya saya mendapat sendiri solusinya. iya, Saya senang sekali karena mhm, dengan berdiskusi seperti ini saya jadi paham nih, harusnya saya tidak langsung mengeluh ya Bu ya. iya, Langsung bersedih hati, harusnya saya berdiskusi dulu. Ternyata dengan berbicara seperti ini, dengan menyalurkan apa yang saya rasakan, saya jadi senang, saya jadi iya. tidak terbebani lagi paling utama. Oke, saya juga merasa bahagia Mbak Yanti sudah menemukan solusinya. Oke, berarti pembicaraan kita sudah sampai di sini ya Mbak Yanti ya. Oke, Ya, nanti kita ngobrol lagi ya, kita ya ketemuan terima kasih lagi. Bu. Ya, Sukses ya, nanti kita ngobrol bareng lagi.
Oke. Ya, Silakan Assalamualaikum Mbak Isa. warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat, setelah saya mengamati komunikasi antara host dengan coach, di mana membahas kasus tentang di mana seorang guru mengajar tidak menggunakan buku teks atau buku paket, tapi menggunakan sumber referensi lain, di mana seorang guru tersebut mendapat teguran dari pengawas. Dan pengawas tersebut melapor kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah itu menegur guru tersebut. Di sini praktek coachingnya sudah menggunakan teknik CIRTA, di mana ada tujuan di sini apa yang kita bicarakan pada sesi ini, di mana pertanyaan coach ini sangat jelas sehingga coach bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan identifikasinya sudah terlihat dengan jelas, di mana coach bertanya kepada coach faktor apa yang berpengaruh. Coach menjawab dengan sangat jelas dan dengan jawaban yang pasti, bahwa saya merasa kalau saya tidak memahami kalau cara mengajar menggunakan buku teks, seakan-akan saya tidak mengajar dengan baik. Sedangkan rencana aksinya juga sangat jelas, dan coach memberikan pertanyaan kepada coach sangat jelas juga, sehingga coach bisa menjawab dengan jawaban yang sangat bagus ya. Karena jawaban di sini mungkin cara mengajar saya dengan mengkomunikasi buku teks dengan sumber referensi lain, saya tidak merasa bahwa saya tidak dipandang sebagai guru yang tidak menguasai materi. Dan tanggung jawabnya di sini sangat jelas juga, di mana coach ini akan menemui kepala sekolah dan meminta maaf. Selain dengan meminta maaf itu, coach ini akan bertanya bagaimana solusi yang bagusnya untuk mengkombinasikan buku teks atau buku paket dengan sumber referensi lain, dan sehingga bisa kepala sekolah bertemu langsung dengan pengawas. Dan sekalian juga coach ini akan meminta maaf kepada pengawas tersebut. Karena menurut saya sendiri, dengan mengajar dengan menggunakan buku teks pada saat ini ya, dalam keadaan daring ini, mungkin tidak akan menghasilkan proses pembelajaran yang baik. Jadi harus menggunakan sumber referensi lain, yaitu dengan menggunakan gambar atau video. Karena setiap siswa itu berbeda-beda. Di sini dengan praktek coaching ini sangat betul-betul bagus, karena di mana coach menemukan solusi sendiri dari pertanyaannya sendiri ke coach tersebut. Jadi tanggung jawabnya juga sudah jelas. Tapi menurut saya pribadi, kalau coach meminta maaf kepada kepala sekolah dan meminta maaf kepada pengawas dan mengungkapkan alasan beliau mengapa beliau mengajar tanpa menggunakan buku teks, tapi menggunakan sumber referensi lain. Dan tadi yang coach juga akan bertanya bagaimana cara mengkombinasikan atau mengkolaborasikan antara buku teks atau buku paket dengan sumber referensi lain, supaya proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Dan coach tersebut harus mendapat dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat dan siswa tersebut. Dan alasan coach tersebut di sini
sangat bagus, di mana meminta dukungan dari kepala sekolah, karena seorang kepala sekolah itu adalah sebagai pemimpin, di mana akan bisa mengarahkan anak buahnya untuk kedepannya menjadi lebih baik, menjadi seorang guru yang lebih baik, dan akan mendapat dukungan dari teman sejawat, dan akan meminta dukungan dari teman sejawat untuk mendapatkan dukungan, misalnya, oh ini sudah bagus, jadi bisa dilanjutkan atau bisa dicontoh dengan teman sejawat. Ini coach di sini betul-betul bagus ya untuk mengungkapkan solusinya. Tadi saya tidak sempat dengar juga menggunakan blog ya. Jadi itu betul-betul merupakan inspirasi bagi kita seorang guru, bagaimana kita menghasilkan karya kita sendiri dan kita akan merasa bangga dengan karya kita sendiri. Dan ini betul-betul coach ini tujuan utamanya supaya siswa betul-betul mendapatkan pengajaran yang betul-betul bagus, di mana siswa bisa mudah paham, apalagi pada saat kondisi pada saat ini daring ya. Jadi kita harus betul-betul bisa mencari solusi tentang teknik pembelajaran apa yang harusnya bisa kita gunakan pada saat daring, pada saat sekarang ini yang kita alami. Jadi praktek coaching pada hari ini betul-betul sangat baik, karena ya sudah mendapat tanggung jawab dari seorang coach tersebut dengan mendapatkan solusi sendiri dari pertanyaannya sendiri ya. Dan coach di sini menggunakan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang seharusnya coach ungkapkan kepada coach tanpa mengulang-ulang pertanyaan. Jadi ini betul-betul bagus ya. Jadi sekian dari kami, dari pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.